pagi anak ibu semua, bertemu lagi dengan Ibu Otiafani Buru Sembiring. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat. Nakku, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab kesetimbangan kimia. Jadi nakku, gimana sih sebenarnya kesetimbangan kimia itu, Bu? Mari simak video ibu berikut ini dan salam SFD. Baik anak-anak, kita masuk ke kesetimbangan kimia ya. Jadi di sini ada pun tujuan pembelajaran agar kalian dapat mengetahui atau mengerti mengenai kesetimbangan. Apa itu kesetimbangan, Bu? Bagaimana kesetimbangan? Kalian bisa mengerti. Jadi yang kedua itu kalian juga bisa mengerti mengenai apa sih reaksi bolak-balik itu. Nah, dan yang ketiga kalian bisa mengerti mengenai kesetimbangan statis dan dinamis. Kita masuk ke kesetimbangan kimianya, ya anakku. Jadi kesetimbangan kimia ini kan masih berhubungan dengan yang namanya reaksi kimia. Jadi sebenarnya anakku, reaksi kimia itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu apa, Bu? Yang pertama itu ada yang namanya reaksi searah. Ya, atau irreversible. Nah, namanya juga sudah reaksi searah, anakku. Berarti hanya satu arah berlangsung reaksinya itu. Setelah itu habis bereaksi, iya kan? Nah, kata lainnya itu ada irreversible. Contohnya itu seperti apa, Bu? Misalnya NaOH, Ibu tambahkan dengan HCl, maka dia akan menghasilkan NaCl ditambah H2O. Perhatikan aku. Di sini reaksinya hanya berlangsung sampai H2O. Tidak ada reaksi yang kembali. Benar kan? Nah, untuk reaksi kimia yang kedua ini ada yang namanya reaksi dua arah atau reaksi bolak-balik. Nah, kalau sudah ada irreversible, pasti ada namanya reversible. Nah, si reversible ini yang kita katakan dengan kesetimbangan, nakku. Karena dia berlangsung dengan dua arah, bisa kembali lagi. Nah, namanya setimbang, yang berarti dia lajunya itu sama dengan misalnya laju penguraian itu sama dengan laju pembentukan, atau mudahnya itu laju kanan sama dengan laju yang kiri. Perhatikan, contohnya itu ketika kita mereaksikan Fe2O3 nah ditambah dengan 3CO, nakku, maka dia akan setimbang menghasilkan 2Fe ditambah 3CO2, ya nakku. Inilah yang dinamakan dengan reaksi reversible. Ini lambangnya, ini lambang kesetimbangan itu. Cara bacanya gimana, Bu? Fe2O3 ditambah 3CO setimbang menghasilkan 2Fe ditambah 3O2. Kenapa dia bisa menjadi reaksi kesetimbangan, Bu? Karena dia dua arah, nakku. Dia reaksinya bolak-balik. Ya, tidak hanya sampai di sini bolak-balik. Jadi kalau ibu suruh kalian bikinlah, buatlah reaksi kesetimbangan, jangan lagi ada yang kayak gini lambangnya. Gini lambangnya, nakku, bisa? Nah, reaksi kesetimbangan kimia ini juga memiliki ciri-ciri. Gimana sih, Bu, kami menentukan apakah itu reaksi kesetimbangan atau bukan? Lihat ciri-cirinya, nakku. Ingat saja dari kalimat rela tidur. Ya, kalian juga suka kali tidur. Kalau ibu menjelaskan bikin video kalian tidur. Dah. Ingat saja dia rela tidur. Rela tidur. Satu-satu kita lihat, nakku. Dari kata re. Apa sih itu re, Bu? Re itu reaksinya reversible, nakku. Reaksinya reversible. Sudah ibu katakan tadi, kalau dia reversible itu berarti bolak-balik, dua arah. Tidak hanya sampai di sini saja, bisa. Nah, yang kedua ada kata la.
Lah itu apa Bu Tia? Laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Atau laju dari pembentukan itu sama dengan laju penguraian. Nah, yang selanjutnya ada kata ti. Apa itu ti, Bu? Ti itu naku tidak terjadi perubahan makroskopis, ya. Tidak terjadi perubahan makroskopis. Yang artinya apa, Bu? Sebenarnya nakku kesetimbangan kimia ini terjadi perubahan, tapi tidak bisa kita lihat. Sangat kecil perubahannya. Dia terjadi perubahan pada mikroskopis. Jadi maka dari itu kita katakan dia tidak terjadi perubahan pada secara makroskopis. Seperti itu. Dan yang keempat itu ada R. Apa itu R, Bu? R itu dia terjadi pada ruang tertutup. Nah, sampai di sini bisa dimengertikan nakku? Jadi nakku, pada kesetimbangan kimia ini dia juga dibagi menjadi dua. Ada homogen dan juga ada heterogen. Apa sih kesetimbangan homogen ini, Bu? Homogen itu nakku dia terdiri dari satu macam wujud. Ya, satu macam wujud. Wujud dalam reaksi kimia itu ada 4 ya. Ada 4. Ada dia solid, liquid, gas, dan aqueous. Nah, jadi dia kalau namanya kesetimbangan homogen, kalau satu dia solid, solid semua, satu dia liquid, liquid semua, satu dia gas, gas semua, satu dia aqueous, aqueous semua. Contohnya itu apa nakku? N2 gas ditambah dengan 3H2 gas, dia setimbang menghasilkan 2NH3 gas pastinya. Perhatikan nakku, sama dia semua wujudnya sama, berarti dia ini adalah kesetimbangan homogen. Yang kedua ada kesetimbangan heterogen, yaitu terdapat beberapa jenis wujud gas ya. Terdapat beberapa jenis wujud dari reaksi itu ya, wujud zatnya. Nah, untuk heterogen ini contohnya apa, Bu? Contohnya itu nakku seperti ini. Fe2O3 tadi ya, solid ditambahkan dengan 3CO gas ya. Dia akan setimbang menghasilkan apa? 2Fe solid ditambah 3CO2 gas. Perhatikan, wujud apa aja ada di sini, Bu, makanya dia heterogen. Ini ada solid, ini ada gas, ada solid lagi, ada gas lagi. Berarti dia tidak hanya satu jenis nakku, maka dia kesetimbangan heterogen. Baik nakku, kita masuk ke yang namanya tetapan kesetimbangan. Nah, di tetapan kesetimbangan ini nanti dia ada 2 ya. Yang pertama ada Kc berdasarkan konsentrasi dan ada Kp berdasarkan tekanan parsialnya. Kita masuk yang ke pertama dulu. Yang pertama itu ada tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc ya. Nah, misalnya Ibu punya reaksi A dengan koefisien M ditambah ini gas ya nakku.
B dengan koefisien N gas, dia setimbang menghasilkan C dengan koefisien P gas. Nah, ditambah D dengan koefisien Q gas. Ingat, ini M, N, P, Q adalah koefisien dan ini dia wujud Z-nya gas ya. Maka kita bisa tentukan Kc-nya itu apa, Bu? Kc-nya sama dengan C produk dulu dipangkatkan dengan P, pangkat apa? Pangkat koefisiennya ya. Lalu produk satu lagi apa? D dipangkatkan dengan Q. Lalu baru kita bagi dengan apa, Nakku? Reaktannya. A dipangkatkan dengan M dikali B dipangkatkan dengan N. Ingat, berarti dia produk dibagi reaktan atau produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Sampai di sini bisa dimengerti kan? Nah, Nakku, Kc ini ya, Kc ini hanya berlangsung untuk wujud aqueous dan gas. Jadi dia hanya bisa berlangsung untuk wujud aqueous dan gas ya. Nah, Kc ini juga, Nakku, dia dipengaruhi oleh suhu, dan tidak tergantung pada molaritas awal. Ingat, dan tidak tergantung pada molaritas awal ya. Kc ini juga dapat dijumlah, itu Kc1 ditambah Kc2 gitu. Kc itu juga dapat dibalik 1 per Kc, dan Kc juga dapat dikali ya, atau dipangkatkan. Bisa? Sekarang kita masuk ke yang kedua, itu ada tadi Kp ya, Nakku. Nah, tetapan kesetimbangan tekanan parsial ya, atau sering kita sebut dengan Kp. Nah, Bu, gimana cara menentukan Kp ini, Bu? Dia dasarnya itu, Nakku, ada PV sama dengan nRT, atau dia itu mol sebanding dengan tekanan ya, dimana Px atau tekanan X itu sama dengan mol gas X per mol total gas dikali dengan tekanan total. Nah, misalnya kita ambil reaksi yang sama. Itu ada reaksi dari M A dengan koefisien M ditambah B dengan koefisien N setimbang menghasilkan C dengan koefisien P ditambah D dengan koefisien Q ya. Nah, berarti Kp-nya itu sama, Nakku, tapi dia tekanan ya, tekanan dari produk per pangkat
koefisien dibagi dengan tekanan dari reaktan pangkat koefisien. Berarti gimana? Tekanan dari C, pangkat koefisiennya berapa? P kan? Dikali tekanan dari D, pangkat koefisien, dibagi tekanan dari A, pangkat koefisien, dikali tekanan dari B, pangkat koefisien. Bisa sampai di sini kan aku? Lalu yang selanjutnya itu apa, Bu? Selanjutnya itu apa sih hubungan dari KC dan KP ya? Apa sih hubungan dari KC dan KP, Bu? Nah, hubungan dari KC dan KP ini bisa kita tentukan dengan KP sama dengan KC RT pangkat delta N ya, dimana delta N itu nakku sama dengan jumlah dari koefisien ruas kanan dikurang jumlah dari koefisien ruas kiri. Baik anakku, kita masuk ke contoh soal. Nah, misalnya ibu punya 2 NaHCO3 solid. Dia setimbang menghasilkan Na2CO3 solid ditambah H2O liquid ditambah CO2 gas. Nah, perhatikan anakku. Tentukan nilai KP dan KC-nya misalnya ya. Jawab. Perhatikan. Untuk KC, tadi Ibu bilang apa? Dia hanya bisa pada wujud gas dan aqueous. Perhatikan aku, perhatikan semua wujudnya. Ini solid, nggak bisa Bu. Ini solid, nggak bisa Bu. Ini liquid, nggak bisa nak Bu. Ini gas, hanya CO2 yang gas kan aku. Berarti KC-nya itu sama dengan konsentrasi CO2 dipangkatkan dengan koefisiennya. Koefisiennya berapa? 1, berarti dia pangkat 1. Nah, untuk KP, ya, perhatikan lagi nakku. Ibu bilang ini kan tekanan. KP itu kan tekanan parsial. Nah, namanya tekanan, yang punya tekanan itu hanya wujud gas. Berarti hanya wujud gas yang bisa. Dan wujud gas tadi hanya CO2. Berarti CO2 itu adalah KP-nya ya. PCO2 pangkat koefisien. Pangkat berapa koefisiennya? 1. Kalau pangkat 1 nggak perlu kita tuliskan nakku. Berarti inilah hasilnya, bisa. Nakku, contoh yang kedua itu gimana Bu? Contoh yang kedua masuk. Nah, ada misalnya ibu mau mereaksikan N2 gas. Nah, ditambah 3H2 gas. Dia akan setimbang menghasilkan 2NH3 gas. Iya kan aku? Nah, lihat, tentukan KC dan KP-nya. Untuk KC dulu. Udah. Kan tadi Ibu bilang produk dipangkatkan koefisien per reaktan dipangkatkan koefisien. Berarti NH3 pangkat koefisiennya berapa nakku? Pangkat 2. Perhatikan juga dulu wujudnya ya. Kalau semua sudah bisa, baru masukkan. Lihat, gas, gas, gas. Bisa kan nakku? Kita masukkan. Produk pangkat koefisien NH3 pangkat 2 per N2. Ini reaktannya pangkat koefisien. Koefisiennya berapa? 1. Dikali H2 pangkat koefisien pangkat 3. Inilah KC-nya nakku. Lalu KP gimana nakku? KP-nya juga tadi sama. Tekanan dari produk pangkat koefisien per tekanan dari reaktan pangkat koefisien. Cuman tekanan ini nanti dia dicari dulu berapa tekanannya baru dimasukkan ke rumusnya ya. Nah,
Mana tekanannya dari produk? Berarti P NH 3 ya. Pangkat berapa koefisiennya? 2 per PN2 pangkat 1 per PH2 pangkat 3. Perhatikan juga, sudah gas tadi semua kan, namanya tekanan harus gas dong. Masa nggak gas punya tekanan? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan kayak kita tekanan hidup itu banyak. Nggak, anakku ya. Ini hanya gas yang punya tekanan. Oke? Nah, inilah yang kita dapatkan mengenai berapa KC-nya dan berapa KP-nya. Sampai di sini bisa dimengerti kan? Nah, bisa kan dijawab soal yang Ibu berikan nanti? Silakan mengerjakan soal yang Ibu berikan dengan sebaik-baiknya. Mana anak-anak ibu sekalian, menyenangkan bukan belajar mengenai kesetimbangan kimia, dan ibu harap kalian juga bisa mengerti tentang apa yang sudah ibu jelaskan tadi. Bila ada kurang dimengerti, silahkan tanyakan pada ibu di sesi diskusi nanti. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan salam SFD.